Pernahkah kamu merasa ada sesuatu di pojok ruangan, padahal tidak ada siapa-siapa? Atau mendengar bisikan saat sendirian? Bisa jadi, itu bukan sekadar imajinasi. Sebab, di sekitar kita, ada dunia lain yang tak kasat mata. Dunia yang dihuni oleh makhluk yang diciptakan jauh sebelum manusia menjejakkan kaki di bumi. Di manakah sebenarnya mereka tinggal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kita. Hari ini, kita akan membahas topik yang seringkali membuat bulu kuduk berdiri. Namun, sangat penting untuk kita ketahui sebagai seorang muslim, di mana tempat tinggal jin menurut Al-Quran dan hadis. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita kenali dulu. Siapa sebenarnya jin itu? Jin adalah salah satu makhluk ciptaan Allah yang agung. Dalam surah Ar-Rahman ayat 15, Allah berfirman bahwa Dia menciptakan jin dari api yang menyala-nyala, atau marijin min nar. Berbeda dengan kita manusia yang diciptakan dari tanah, atau malaikat dari cahaya. Keberadaan mereka nyata, meskipun kita tidak bisa melihatnya. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-A'raf, ayat 27. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sama seperti manusia, mereka juga memiliki kehidupan. Mereka makan, minum, menikah, memiliki keturunan, bahkan memiliki masyarakatnya sendiri. Di antara mereka, ada yang beriman dan taat kepada Allah, namun ada juga yang kafir dan durhaka. Surah Al-Jin, khususnya ayat 11-15, menjelaskan dengan gamblang bahwa di kalangan jin, ada yang soleh, dan ada pula yang menempuh jalan yang sesat. Jadi, jangan berpikir semua jin itu jahat ya. Ada juga saudara-saudara kita dari golongan jin yang sama-sama beriman kepada Allah. Sekarang, mari kita lihat petunjuk dari Al-Quran tentang keberadaan mereka. Surah Al-Jin ayat 6 memberikan sebuah petunjuk penting. Di sana disebutkan bahwa ada sebagian manusia yang meminta perlindungan kepada jin, namun hal itu justru menambah kesesatan mereka. Ayat ini secara tidak langsung mengisyaratkan bahwa jin hidup di alam yang sangat dekat dengan kita, sehingga interaksi semacam itu bisa terjadi. Mereka bukan berada di planet lain atau galaksi yang jauh, melainkan berbagi bumi yang sama dengan kita. Bahkan, jin adalah penghuni bumi yang lebih senior. Dalam surah Al-Hayr ayat 27, Allah menjelaskan, "Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas." Ini berarti, sebelum Nabi Adam diciptakan dan diturunkan ke bumi, para jin sudah lebih dulu menempati planet ini. Mereka sudah membangun peradaban mereka sendiri, jauh sebelum peradaban manusia dimulai. Lalu, di mana saja tempat-tempat favorit mereka? Rasulullah dalam beberapa hadis sahih memberikan kita petunjuk yang sangat jelas. Pertama, jin suka tinggal di reruntuhan bangunan dan tempat-tempat yang sepi dan terbengkalai. Mungkin ini sebabnya kita sering merasa merinding saat melewati rumah kosong atau bangunan tua. Tempat-tempat seperti itu menjadi hunian yang nyaman bagi mereka. Kedua, mereka sangat menyukai tempat-tempat yang najis dan kotor. Ini adalah salah satu alasan utama mengapa kita diajarkan untuk selalu menjaga kebersihan. Tempat seperti toilet, kamar mandi, dan tempat pembuangan sampah adalah lokasi favorit mereka. Itulah mengapa Rasulullah mengajarkan kita untuk membaca doa sebelum masuk ke kamar mandi, sebagai benteng perlindungan diri. Ketiga, sebagian jin juga tinggal di lautan dan pegunungan. Lautan yang luas dan dalam, serta gunung-gunung yang menjulang tinggi, menjadi kerajaan bagi sebagian golongan jin. Mereka hidup di sana, jauh dari keramaian manusia. Dan yang terakhir, yang paling perlu kita waspadai, jin juga sering menempati rumah-rumah yang kosong dari dizikir dan lantunan ayat suci Al-Quran. Rumah yang penghuninya lalai dari mengingat Allah akan menjadi tempat yang nyaman bagi setan dari kalangan jin untuk ikut tinggal dan menebar was-was. Mungkin kamu bertanya-tanya, bagaimana bisa mereka tinggal begitu dekat, tapi kita tidak bisa melihatnya? Para ulama menjelaskan bahwa jin dan manusia hidup di dimensi yang berbeda, namun saling beririsan. Alam mereka disebut sebagai alamul haib al-qorib, atau alam gaib yang dekat. Meskipun gaib, keberadaan mereka nyata. Mereka memiliki kemampuan luar biasa, seperti bergerak dengan sangat cepat, berpindah tempat dalam sekejap, dan bahkan mendengar percakapan kita. Inilah mengapa kita harus selalu berhati-hati dalam ucapan dan perbuatan, karena kita tidak pernah benar-benar sendirian. Karena kedekatan inilah, Rasulullah yang penuh kasih sayang mengajarkan kita berbagai adab untuk melindungi diri. Misalnya,
membaca doa, Allahumma ini, a'udzu bika minal khubutsi wal khabaits, saat akan masuk toilet, untuk berlindung dari jin laki-laki dan jin perempuan yang tinggal di sana. Beliau juga mengajarkan kita untuk menutup bejana makanan dan minuman di malam hari sambil menyebut nama Allah. Mengapa? Agar jin tidak ikut makan atau minum dari wadah kita. Selain itu, ada anjuran untuk tidak tidur dalam keadaan telanjang. Serta yang terpenting, membaca dzikir dan doa saat masuk rumah, seperti mengucapkan salam dan membaca ayat kursi. Semua adab ini bukan sekadar tradisi, melainkan benteng spiritual yang diajarkan langsung oleh Nabi kita untuk melindungi diri kita dan keluarga dari segala macam gangguan makhluk gaib. Penting untuk kita ingat kembali, seperti yang telah dijelaskan dalam surah Al-Jin, bahwa tidak semua jin itu jahat. Ada di antara mereka yang beriman, salih, dan sama-sama beribadah kepada Allah seperti kita. Mereka adalah saudara seiman kita, meskipun dari dimensi yang berbeda. Namun, ada pula jin-jin kafir yang menjadi tentara iblis. Tugas mereka adalah menggoda, menakut-nakuti, dan menyesatkan manusia dari jalan Allah. Inilah golongan yang harus kita waspadai. Sebagai penutup, apa hikmah di balik semua ini? Allah menciptakan jin bukan untuk membuat kita takut dan cemas. Keberadaan mereka adalah salah satu tanda kebesaran dan kekuasaan Allah dalam menciptakan berbagai macam makhluk. Mengetahui di mana mereka tinggal seharusnya tidak membuat kita menjadi penakut, melainkan membuat kita lebih waspada dan semakin rajin mendekatkan diri kepada Allah. Ingatlah, dzikir dan doa adalah senjata paling ampuh yang kita miliki. Ia adalah benteng spiritual yang tidak akan bisa ditembus oleh gangguan apapun. Dengan izin Allah, ketika kita merasa takut, bacalah ayat kursi. Ketika masuk ke tempat gelap, sebutlah nama Allah. Jadikan lisan kita basah dengan dzikir, maka hati kita akan tenang dan dilindungi. Seperti sebuah kutipan bijak mengatakan, sesungguhnya, siapa yang berlindung kepada Allah, maka tidak ada makhluk gaib yang mampu mengganggunya. Keimanan kita kepada yang gaib, termasuk keberadaan jin, adalah bagian dari rukun iman. Semoga dengan pengetahuan ini, iman kita semakin kokoh, dan kita semakin giat dalam menjaga diri dengan amalan-amalan yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman dan keluarga, agar manfaatnya semakin luas. Jika kamu suka konten seperti ini, klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sampai jumpa di pembahasan menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.